Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore Bapak dan Ibu guru hebat. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya dapat menjumpai Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun berada pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai koneksi antar materi dari modul 1 dan modul 2 yang sudah kami pelajari dalam pendidikan guru penggerak. Bapak dan Ibu guru hebat, sejatinya apa yang sudah kami pelajari dari modul 1 hingga modul 2 ini memiliki kaitan yang sangat erat. Apa saja kaitan di antara dua modul ini? Mari ikuti penjelasan saya. Bapak dan Ibu guru hebat, pada modul pertama kami sudah diajarkan tentang beberapa poin penting yang harus kami kuasai sebagai seorang guru. Pertama, seorang guru itu sejatinya adalah menghamba kepada murid di modul 1.1. Dan kita sebagai guru menghamba kepada murid artinya kita bisa mengenali mereka dari segi bakat, kemudian kelebihan mereka masing-masing yang kita sering sebut sebagai kodrat alam. Lalu kita juga diminta untuk memberikan bekal yang positif untuk murid-murid kita berupa kodrat zaman. Ya, Bapak dan Ibu guru hebat. Selanjutnya di modul 1.2 kami diajarkan bagaimana mengenali nilai-nilai dari seorang guru penggerak itu harus dikembangkan. Nilai-nilai dari guru penggerak itulah nantinya yang akan menjadi fondasi bagi kita untuk menjadi guru yang diidamkan oleh murid. Baiklah, Bapak dan Ibu guru hebat, di modul 1.3 kami dibekali dengan cara efektif untuk menentukan visi seorang guru penggerak. Tentunya memiliki visi sangat penting ya Bapak Ibu, agar apa yang kita lakukan terarah. Dan juga prakarsa-prakarsa perubahan yang kita lakukan tentunya berdampak positif pada perkembangan siswa secara psikologis ataupun secara intelektual. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, pada poin 1.4 atau modul 1.4 kami diajarkan tentang budaya positif, bagaimana seorang guru itu harus mampu membuat siswa itu menyadari segala sesuatu hal positif yang harus dilakukan merupakan kewajiban mereka tanpa harus ada suruhan atau paksaan ataupun hukuman yang bersifat menjatuhkan harga diri siswa. Karena budaya disiplin positif ini tentunya membuat siswa menjadi lebih menghargai dirinya. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, lalu apa kaitannya dengan modul 2.1 dari 4 modul yang sudah terdahulu tadi? Nah, tentunya dari keempat modul itu membekali kami, Bapak dan Ibu guru, dan kita semua tentunya Bapak dan Ibu guru hebat untuk menjadi seorang guru idaman yang dinantikan siswa, tentunya yang bisa menjadi pemenuh kebutuhan bagi mereka saat belajar di sekolah. Nah, Bapak Ibu guru hebat, kalau dikaitkan dengan modul 2.1, kami diajarkan tentang mendesain pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini tentunya diharapkan untuk bisa memenuhi kebutuhan siswa secara mayoritas. Mengingat kebutuhan belajar siswa berbeda-beda ya Bapak Ibu, walaupun berada di dalam satu kelas yang sama. Nah, lalu bagaimana sih cara kita mendesain pembelajaran yang berdiferensiasi? Tentunya pembelajaran berdiferensiasi ini tidak serta-merta bisa didesain dengan begitu saja, tetapi harus melalui beberapa analisis kebutuhan belajar murid. Dan analisis kebutuhan belajar murid ini dapat dilakukan dengan menggunakan 3 cara. Yaitu yang pertama Bapak Ibu dengan melakukan analisis atau mengumpulkan informasi terkait kesiapan belajar siswa yang nantinya akan menghasilkan informasi mengenai sejauh mana sih siswa kita sudah memahami pembelajaran yang akan kita lakukan atau yang akan kita berikan kepada mereka. Lalu yang kedua Bapak Ibu dengan melakukan analisis terhadap minat belajar siswa. Mengapa minat belajar siswa penting Bapak Ibu? Tentunya minat belajar ini berkaitan dengan sejauh mana motivasi mereka untuk mendapatkan informasi selama proses belajar dan sejauh mana mereka akan terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, mengingat minat belajar siswa yang berbeda-beda, penting ya Bapak Ibu untuk kita mengetahui minat apa atau kesukaan mereka terkait bidang-bidang tertentu tentunya yang akan memicu motivasi mereka dalam belajar. Lalu yang ketiga yaitu profil belajar siswa. Nah, profil belajar siswa ini Bapak Ibu berfungsi untuk bisa mengetahui
tentang gaya belajar seperti apa sih yang dibutuhkan oleh siswa atau disukai oleh setiap siswa di dalam kelas. Karena tidak semuanya suka belajar secara berkelompok atau tidak semuanya suka belajar dengan sendiri-sendiri Bapak Ibu. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, dari 3 informasi tadi dapat kita desain pembelajaran berdiferensiasi dengan cara menggunakan 3 strategi. Yang pertama yaitu diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, lalu yang ketiga adalah diferensiasi produk. Bapak dan Ibu guru hebat, diferensiasi konten ini dapat kita lakukan atau dapat kita desain dengan menggunakan informasi berupa analisis dari kesiapan belajar siswa dan juga analisis terhadap minat belajar siswa. Nah, kira-kira desain pembelajaran seperti apa yang kita bisa buat? Diferensiasi konten ini fokus kepada jenis-jenis ataupun variasi materi yang dapat kita hasilkan untuk siswa-siswi kita di dalam kelas, Bapak Ibu. Lalu, yang kedua, Bapak Ibu, melalui diferensiasi proses. Nah, diferensiasi proses ini tentunya akan memberikan kita kesempatan untuk mendesain proses belajar yang baik untuk siswa selama proses pembelajaran. Nah, hal ini dapat kita lakukan dengan memahami profil belajar siswa yang tadi sudah kita lakukan ya Bapak Ibu, melalui pengumpulan informasi terkait kebutuhan belajar siswa tadi, yaitu melalui profil belajar siswa. Diferensiasi proses ini Bapak Ibu dapat kita buat atau kita desain dengan menggunakan informasi dari kebutuhan belajar siswa berupa kesiapan belajar siswa, minat belajar siswa, dan juga profil belajar siswa tadi. Diferensiasi proses ini berkaitan dengan bagaimana proses pembelajaran ini akan berlangsung. Nah, tentunya nanti akan berkaitan dengan bagaimana metode mengajar, lalu bagaimana cara-cara yang akan digunakan guru dalam proses belajar. Bisa dengan berkelompok, mungkin belajar secara mandiri, atau proses belajar lainnya. Lalu yang terakhir, dari konten yang berbeda, dari kesiapan belajar yang berbeda, dan juga minat siswa yang berbeda-beda, tentunya produk yang akan dihasilkan sebagai wujud pencapaian belajar siswa juga akan berbeda-beda Bapak Ibu. Nah, inilah yang dinamakan diferensiasi produk, di mana siswa diberikan kebebasan untuk menciptakan produk mereka masing-masing sesuai dengan tingkat kesiapan belajar, minat, dan juga profil belajar mereka. Nanti mungkin akan ada siswa yang hanya menghasilkan rangkuman atau menghasilkan presentasi atau juga menghasilkan suatu karya sebagai wujud output dari pemahaman yang sudah mereka dapatkan selama proses belajar. Bapak dan Ibu guru hebat, pembelajaran berdiferensiasi tidak sepenuhnya sulit apabila kita memahami prinsip-prinsipnya dan juga kita memahami bagaimana cara kita mendiferensiasikan pembelajaran. Namun yang terpenting Bapak Ibu, kebutuhan belajar siswa memang bervariasi. Tugas kita sebagai guru mencoba memenuhi kebutuhan mereka. Tidak keseluruhan bisa terpenuhi memang, tetapi secara proses lambat laun kita akan bisa memenuhi kebutuhan siswa secara bertahap. Baiklah Bapak dan Ibu guru hebat, mungkin itu koneksi antar materi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat untuk terus belajar. Jangan patah semangat Bapak Ibu. Mari kita terus berupaya untuk tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Sampai jumpa.